Dikisahkan berlatar di tahun ke-33 era Kaisar Jianjing, masa dinasti Ming. Kisah akan berfokus kepada para biksu dari perguruan Shaolin. Kita perkenalkan dulu tokoh cerita kita. Shaolin ini bernama Wuji, berjiwa pemimpin, sosok tegas yang menguasai semua ajaran Buddha. Yang ini namanya Wuzhu, berjiwa periang, sukar mengendali nafsu makannya. Itu dipertegas dengan tubuhnya yang terlihat subur. Sedangkan yang tampak seperti pemarah ini namanya adalah Wuzheng, berjiwa keras, sosok pendendam tapi peduli dengan sesama. Dan yang terakhir, Shaolin paling muda namanya Wulian. Sosok penyayang ini meskipun penuh keraguan dalam setiap keputusan yang ia ambil, namun ia juga berjiwa welas asih dan peduli dengan sesama. Seperti yang terlihat keseharian para Shaolin, selain mendalami ajaran Buddha, mereka juga berlatih kungfu. Singkatnya, tiba-tiba suara lonceng tanda berkumpul berbunyi. Semua Shaolin yang mendengar itu bergegas semua menuju kuil. Setelah semua berkumpul, kemudian seorang biksu, ketua dari perguruan Shaolin tersebut, mengumumkan perihal yang akan ia sampaikan. Biksu itu mengatakan kerajaan wilayah mereka saat ini dalam keadaan bahaya karena sebagian tempat sudah dikuasai oleh perompak Jepang. Sekarang ini perompak Jepang sudah mendekati titik terakhir batas masuk ke kerajaan. Batas yang dimaksud merupakan sebuah benteng Peiyu di wilayah timur. Prajurit dari kerajaan banyak yang tewas kewalahan. Karena itu, Kaisar meminta bantuan dari perguruan Shaolin untuk membantu mempertahankan benteng Peiyu tersebut. Sukarelawan 18 orang yang sudah dibekali dengan 18 kuda dan jubah biksu. Rupanya antusias para Shaolin banyak yang bersedia menjadi sukarelawan. Karena yang diminta hanya 18 orang yang tangguh, sehingga diadakan kompetisi untuk memilih 18 orang yang terbaik di antara puluhan Shaolin. Singkat kisah, 18 orang yang terpilih sudah ditentukan. Sebelum semua berangkat, masing-masing dari mereka diberikan berkat dan doa dari biksu ketua perguruan Shaolin tersebut. Wuji yang bersosok tegas tersebut ditunjuk sebagai pemimpin rombongan. Saat Wuji mengatakan bahwa ia akan segera kembali begitu tugas selesai, namun sang biksu hanya terdiam tanpa ada senyuman, seakan ia mengetahui apa yang akan terjadi. Singkatnya, tibalah hari keberangkatan mereka yang dilepas dengan doa dari semua yang berada di kuil tersebut. Kemudian kisah beralih di sebuah desa di luar benteng Peiyu. Di sini kita diperlihatkan kekejaman perompak Jepang ke sebuah desa yang mereka lewati. Seseorang pemimpin, kita sebut saja Laksamana, dengan santai sambil memakan buah apel. Laksamana itu memerintahkan prajuritnya membunuh warga dan prajurit kaisar yang tertangkap. Dan seseorang yang mengumpat ini adalah seorang jenderal. Ia yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan pasukannya dibantai. Di saat bersamaan, semua teralihkan dengan kedatangan seorang biksu. Laksamana yang melihat beberapa pasukan dan ronin-roninnya berhasil dikalahkan oleh seorang biksu itu tiba-tiba melakukan hal yang tidak terduga. Iya, sehebat apapun kungfu, biksu tersebut harus tewas terkena tembakan senjata apinya. Di tengah perjalanan, di saat beristirahat, Wulian yang pergi mengambil air ke sungai, tiba-tiba ia dikagetkan dengan banyaknya mayat di sungai itu. Mereka semua sempat menjadi panik di saat bersamaan dari kejauhan terdengar suara teriakan. Kemudian mereka bergegas dan menjumpai warga yang berhamburan berlarian. Rupanya mereka dikejar pasukan perompak Jepang. Mereka yang melihat tentu tidak tinggal diam, segera memberikan perlawanan menghentikan perompak tersebut.
Laksamana yang melihat prajuritnya kewalahan segera mengeluarkan panah. Namun panah yang dilepas berhasil dihalangi Wujing. Wujing yang pendendam tersebut sontak saja langsung menyerang Laksamana tersebut. Beruntung Wuji menghentikan ketika Wujing ingin membunuhnya. Wuji mengatakan kita hanya mengikuti ajaran Buddha, menghentikan mereka yang jahat tanpa harus membunuh. Wujing yang kesal segera pergi, namun tiba-tiba saja akhirnya semua warga yang berlarian tadi berhasil diselamatkan. Mereka kemudian mengumpulkan mayat-mayat di desa itu untuk dimakamkan sambil beristirahat, dan di saat bersamaan tampak jenderal yang selamat itu terlihat berada di situ. Malam saat beristirahat terjadi perseteruan antara Wuji dan jenderal tersebut. Wuji hanya mempertanyakan dan mengingatkan jenderal itu akan kewajibannya untuk menjaga benteng dan melindungi warga. Akan tetapi jenderal itu marah dan ia akhirnya mengungkapkan alasan mengajak semua mundur dan memperlihatkan benda yang begitu banyak ia kumpulkan. Benda-benda yang bertuliskan nama-nama prajurit yang gugur dan tentunya sebanyak itulah yang sudah tewas. Sehingga disimpulkan tidak akan ada pasukan yang datang membantu mereka karena semua pasukan unggulan yang diperintahkan kaisar telah binasa. Di saat bersamaan terdengar suara gaduh dari luar. Rupanya ada seseorang warga yang berhasil kabur dari tawanan perompak, dan warga itu juga mengatakan bahwa perompak itu sudah semakin mendekat. Sembari itu seorang warga yang mengetahui salah satu tawanan itu terdapat anaknya berada di situ terus memohon agar diselamatkan. Wujing yang kita tahu berjiwa keras tapi peduli tersebut tentu tidak tinggal diam. Tanpa sepengetahuan Wuji, Wujing bersama 3 rekannya rupanya sudah menyusup ke tempat perompak Jepang. Meskipun begitu, tujuan Wujing hanya ingin membebaskan warga yang tertawan. Akan tetapi mereka yang menyamar menjadi Ronin akhirnya ketahuan setelah Wujing terpancing untuk membunuh mereka. Di saat terdesak, tiba-tiba Wuji dan Shaolin lainnya datang membantu. Warga yang tertawan berhasil dikeluarkan walaupun sebagian harus tewas di saat pelarian. Dan tidak luput 3 orang Shaolin terbaik juga akhirnya tewas. Semakin terdesak, beruntung salah satu tempat terbakar sehingga mereka berhasil kabur menyelamatkan diri bersama warga yang masih tersisa. Sesampainya di benteng, Wuji marah dan jelas menyalahkan Wujing penyebab tewasnya 3 teman mereka tersebut. Wujing yang keras tentu saja tetap pada pendirian, yaitu harus membunuh perompak itu. Tetapi meski begitu, ia tetap mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya yang menyebabkan kejadian tersebut. Singkatnya, mengetahui serangan akan datang, mereka bersama-sama mengatur strategi mempersiapkan menghadapi perompak yang akan datang. Dan iya, tentu saja kali ini tongkat-tongkat mereka dipasangi besi, yang artinya mereka siap untuk membunuh. Dan tibalah di penentu sejarah kekaisaran Jenderal Sanusi dengan baju jirah memimpin pasukan sudah berada di luar benteng. Serangan demi serangan tidak terelakkan lagi. Jebakan strategi yang mereka pasang berhasil mengurangi jumlah pasukan perompak. Melihat hal itu, rego tembak pun diturunkan oleh Sanusi. Tentu saja para Shaolin kewalahan dan dengan panah di tangan jenderal berusaha satu persatu menyingkirkan musuh. Jenderal Sanusi yang mengamati saja dari tadi akhirnya mengeluarkan busur panahnya dan akhirnya Jenderal Garnison harus tumbang. Dan tidak berbeda dengan para Shaolin yang satu persatu tewas karena selain pasukan prajurit, pasukan penembak, mereka juga harus menghadapi para Ronin-Ronin yang tentunya berkemampuan seperti ninja. Meskipun begitu, pasukan Ronin dan prajurit berhasil mereka kalahkan juga. Hingga tibalah Wuji berhadapan dengan pemimpin Ronin.
Di saat itu, Jenderal Sanusi memerintahkan tembakan dilepaskan kembali. Dan kali ini Wu Jing yang tidak selamat. Sesuai perkataannya, ia bertanggung jawab atas ketiga temannya yang tewas tersebut. Begitu juga dengan Wuju yang di akhir hayatnya masih sempat memikirkan janji Wuji yang harus membelikan ia makanan. Akhirnya tinggal beberapa Shaolin saja yang masih selamat, maka mereka yang mengetahui mereka kalah karena pasukan penembak akhirnya menyerang pasukan itu dari arah tak terduga hingga mereka pun berhasil menyingkirkan. Melihat pasukannya sudah tinggal beberapa orang saja, akhirnya Jenderal Sanusi yang turun langsung. Tentu saja sisa Shaolin yang bertahan dalam keadaan lelah dan terluka dengan mudah satu persatu ia bunuh. Beralih ke Uji yang bertarung di atas, tampaknya kewalahan melawan Ronin sehingga ia mematahkan tempat itu sehingga Ronin itu akhirnya tewas. Dengan tenaga tersisa, Uji tetap berusaha melawan hingga akhirnya Jenderal Sanusi tumbang lebih dulu sebelum pada akhirnya Uji juga bernasib sama. Di lain cerita, Wulian yang sebelumnya sudah disuruh kembali ke kuil untuk menyampaikan bahwa Wuji dan kawan-kawan sudah berhasil menjalankan pengabdian mereka. Biksu yang hanya bisa tertegun tanpa sepatah kata pun saking bangga dan tentu juga sedih dengan perjuangan Shaolin dari kuilnya untuk sejarah baru kekaisaran dinasti. Oke, sekian alur kisah singkat kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.